Pada kesempatan review tokoh kali ini, kami akan membahas mengenai Menteri BUMN Republik Indonesia, yaitu Bapak Erick Thohir. Penjelasan ini dibuka dengan opening statement. Yang bahaya kalau udah ngutang dikorupsi. Nah, itu yang kita harus tuntaskan dan harus ditindaklanjutin. Haji Erick Thohir, BAMBA, adalah pengusaha dan filantropis Indonesia. Ia kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9 Kabinet Indonesia Maju, yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Sejak 23 Januari 2021, Erick Thohir ditetapkan sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah periode 2021-2024. Erick Thohir merupakan tokoh Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel. Berorientasi pelayanan pada Bapak Erick Thohir terlihat saat beliau menjabat sebagai Menteri BUMN. Beliau melakukan teken surat edaran yang berisi fasilitas umum BUMN harus gratis, termasuk toilet di SPBU. Hal ini sebagai bentuk pelayanan beliau kepada masyarakat untuk dapat menggunakan fasilitas negara dengan gratis. Menteri Erick Thohir melaporkan adanya dugaan kasus korupsi di lingkungan PT Garuda Indonesia Tbk ke Kejaksaan Agung. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menuntaskan kasus korupsi di lingkungan BUMN. Berdasarkan contoh ini, terlihat bahwa Bapak Erick Thohir telah menerapkan nilai akuntabel dalam bekerja. Penerapan nilai kompeten pada Bapak Erick Thohir tercermin pada saat beliau berkontribusi pada peluncuran gerakan akselerasi digital. Jadi memang kan sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kita harus mempersiapkan yang namanya talenta digital dan pengusaha baru untuk menuju 2045 dengan ekonomi digital dan industri 4.0. Terkait fenomena Citayam Fashion Week, Menteri BUMN Erick Thohir mempersilahkan pelataran Sarinah dipergunakan sebagai lokasi Citayam Fashion Week. Sarinah menjadi alternatif Citayam, ya saya sih terbuka aja selama jangan dipolitisir. Harmonisasi dari subsektor fashion terlihat bukan hanya didominasi dari kaum elit, namun masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia sekarang dapat menampilkan karya-karya fashion. Sebagai seorang menteri, Erick Thohir juga memiliki loyalitas. Ia juga berharap seluruh direksi BUMN loyal pada pemerintah dan presiden agar bisa bekerja secara tim. Mereka itu punya loyalitas yang jelas, yaitu kepada pemerintah, kepada presiden. Nah, kalau mereka tidak loyal, ya nggak usah di BUMN, jadi aja swasta. Menteri BUMN Erick Thohir juga berkomitmen akan terus merampingkan sejumlah badan usaha milik negara yang kini telah berkurang signifikan. Keputusan merestrukturisasi tersebut merupakan upaya untuk menyehatkan BUMN, memperbaiki kondisi internal, meningkatkan kinerja dan menghasilkan peningkatan nilai tambah melalui pajak dan dividen. Hasil kerja Kementerian BUMN dan tentu dukungan dari DPR, kementerian lain semua, bahwa kita sudah berhasil dari 142 menciutkan menjadi 107 BUMN sekarang. Menteri BUMN Erick Thohir meminta para asosiasi pengusaha Indonesia atau APindo Jawa Barat untuk bekerja sama guna menumbuhkan kembali ekonomi di Jawa Barat. Pasar perdagangan di Jawa Barat akan lebih maju jika bergandengan dengan BUMN. Meski demikian, pihak swasta dan BUMN harus saling mendukung guna bertransformasi dalam penanganan ekonomi pasca pandemi. Kita BUMN bisa berkolaborasi dengan swasta, jadi jangan menjadi menara gading. Tetapi kerjasamanya masih untung-untungan, jangan juga di dalam BUMN ada oknum yang korupsi, tapi di swastanya juga jangan tipu-tipu, ya. Jadi mesti untung-untung, karena kita mesti menjaga juga market Indonesia, ya. Jangan sampai market kita ini menjadi pertumbuhan bangsa lain, mesti mayoritas untuk tumbuh buat bangsa kita. Ya, kita tidak anti asing, tapi ya keberpihakan penting.